Apa kabar teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Bertemu kembali dengan saya Pendeta Muda Dr. Gigi Santi Tambunan, menyapa teman-teman semua. Saya berharap kita semua ada dalam keadaan diberkati oleh Tuhan dan kita percaya bahwa hari-hari yang kita jalani adalah hari-hari yang semakin jauh lebih baik dibanding hari-hari yang kemarin. Haleluya. Kali ini kita akan membahas kebenaran firman Tuhan tentang menjaga hati. Di dalam Amsal pasal yang keempat ayat 23 firman Tuhan berkata, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan." Haleluya. Hati yang dimaksud ini mengacu kepada pikiran. Pikiran yang berisi akal budi, bukan organ yang dimaksud organ anatomis hati. Karena hati, organ anatomis yang sebenarnya tidak memiliki akal budi. Akal budi dapat membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Dan itulah kenapa firman Tuhan di dalam Amsal ini berkata agar kita menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Karena di dalam pikiran kita yang dipenuhi dengan akal budi inilah berawal mulanya terjadi dosa. Dan setelah itu jika sudah berkembang di dalam pikiran kita, maka akhirnya menjadi tindakan. Jika kita mengizinkan pikiran itu, maka dia akan membuahkan tindakan. Sehingga sebuah dosa yang kita lakukan sebenarnya kita sudah melakukan dua dosa sekaligus. Mulai dari pikiran kita sampai akhirnya menjadi tindakan. Apa kata kebenaran firman Tuhan mengenai hal ini? Dan tentu saja sebagai orang-orang yang menginginkan kehidupan kita menjadi lebih baik dari hari ke hari. Dan menandakan kita bahwa adalah seorang anak Tuhan yang hidupnya sudah diperbaharui dari kehidupan yang lama. Dan tentunya kita mau diperbaharui memiliki kehidupan yang baru. Sebabnya kita harus mau diubahkan. Bagaimana caranya agar kita dapat menguasai pikiran kita secara alkitabiah? Yang pertama tentu saja adalah dengan selalu merenungkan firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Bagaimana kita dapat merenungkan firman Tuhan? Tentunya dengan membaca firman Tuhan. Hal yang mustahil ketika kita merenungkan firman Tuhan tetapi kita tidak pernah membaca Alkitab. Kita tidak pernah membaca firman Tuhan. Mungkin ada yang berkata, saya kan bisa mendengarkan YouTube setiap hari. Saya kan bisa membaca melalui sosial media. Teman-teman terkasih, saya mengharap kita semua menjadi orang-orang yang memang mau membaca dan mendengarkan, merenungkan firman Tuhan dengan langsung secara pribadi membaca Alkitab kita masing-masing. Mau biar Alkitab fisik secara fisik silahkan, maupun Alkitab yang sekarang juga sudah ada online dan offline di sosial media, di handphone yang bisa di-download. Tentunya saya harapkan kita dapat membaca firman Tuhan secara pribadi. Karena dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Itu sebabnya agar pikiran kita dapat sesuai dengan pikiran secara alkitabiah, maka kita harus merenungkan firman Allah dengan cara bacalah firman Tuhan setiap hari. Pada waktu Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, dia dicobai oleh iblis. Di dalam Matius pasal yang keempat, bagaimana iblis mencobai Yesus dengan berbagai macam cara agar Yesus jatuh. Tetapi setiap kali Yesus menjawab iblis dengan berkata, sebab ada tertulis. Maksudnya adalah Yesus memberikan jawaban atau perlawanan terhadap si iblis, kuasa kegelapan itu hanya dengan firman. Bagaimana mungkin kita dapat mengadakan perlawanan dengan iblis yang mulai memasuki pemikiran kita jika kita tidak pernah merenungkan firman Tuhan. Jika kita tidak pernah membaca firman Allah, kita harus membaca dan merenungkan firman Allah sehingga kita tahu dan dapat membedakan apakah yang kita pikirkan itu adalah hal yang berkenan kepada Tuhan atau tidak. Bagaimana kita dapat membedakannya? Tentunya hanya melalui firman Tuhan. Setiap hari harus memiliki waktu untuk membaca firman Allah. Bukan tidak mustahil kita bisa membaca mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Memang di bagian-bagian tertentu kita tidak akan mengerti. Tapi mintalah hikmat dari Tuhan agar kita mengerti setiap pembacaan ayat demi ayat, pasal demi pasal. Setiap hari yang kita lakukan dengan penuh komitmen. Dengan tujuan untuk dapat menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Hal yang kedua agar kita dapat menguasai pikiran secara alkitabiah adalah hidup bergantung sepenuhnya
sepenuhnya kepada Roh Kudus. Kita membaca di dalam Matius pasal 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Di sini firman jelas mengatakan bahwa Tuhan tahu bahwa kita selalu sebenarnya roh kita ini ingin melakukan hal-hal yang baik, tetapi daging ini lemah. Apa yang harus kita lakukan? Berjaga-jaga. Itu tadi yang saya katakan di bagian awal bahwa dosa itu pada awalnya timbul dari pikiran, dari akal budi kita. Tetapi lambat laun ketika kita mengizinkan dosa itu ada dalam pikiran kita dan akhirnya menjadi satu tindakan, maka ini akan menjadi dosa yang berulang-ulang kita lakukan karena kita tidak hidup dan bergantung sepenuhnya kepada Roh Kudus. Dengan cara bagaimana? Berjaga-jaga dan berdoalah. Lakukan perlawanan dengan kuasa iblis, kuasa kegelapan ketika kita tahu bahwa pikiran yang sedang kita pikirkan itu bukan berasal dari firman Tuhan. Dan di Amsal 28 ayat yang ke-26, siapa percaya kepada hatinya sendiri adalah orang bebal, tetapi siapa berlaku dengan bijak akan selamat. Puji nama Tuhan. Siapa percaya kepada hatinya sendiri? Terkadang sebenarnya tidak selamanya apa yang ada di dalam hati kita yang kita sebut sebagai hati, padahal itu merujuk kepada pikiran, itu semuanya benar. Selalu jawaban untuk benar atau tidaknya adalah kembali kepada firman Allah. Itu sebabnya firman Tuhan katakan siapa percaya kepada hatinya sendiri adalah orang bebal, tetapi siapa berlaku dengan bijak akan selamat. Yang ketiga adalah jangan memberi makan pikiran kita sesuatu yang menjerumuskan kita sehingga akhirnya menjadi dosa. Misalnya saja ketika kita mendengar ada seorang yang melaporkan atau memberitahukan kepada kita tentang kejelekan orang yang lain, tentunya ini akan berdampak kita akhirnya ikut mendengarkan perkataan orang ini dan akhirnya tidak menyukai orang yang dikabarkan kepada kita. Sebenarnya ini tergantung kepada kita. Apakah kita mau mempercayai 100% omongan itu sehingga akan berpengaruh kepada kita, padahal tidak langsung berhubungan kepada kita tentunya. Apakah yang kedua, kita sama sekali skip dan tidak peduli dengan apa yang dikatakan orang tersebut. Tentunya ini harus lebih mengarah kepada kedewasaan pribadi masing-masing. Tetapi saya mau katakan yang menjadi penilai terhadap diri kita sendiri adalah diri kita sendiri. Sebab itu jangan memberi makan pikiran kita dengan sesuatu yang pada akhirnya menjadi satu dosa. Jika kita tidak mau terpengaruh pikiran kita dengan kebencian-kebencian kepada orang lain, lebih baik kita menghindari dan tidak mau menerima segala perkataan-perkataan yang tidak baik. Karena nantinya akan mempengaruhi hati nurani kita sendiri. Dan akhirnya kita pun jadi ikut-ikutan benci kepada orang tersebut. Padahal kita tidak ada di dalam konflik secara langsung. Itu sebabnya jaga pikiran kita, jaga hati kita dengan segala kewaspadaan karena dari situlah nanti akan terpancar kehidupan. Hal yang keempat yang harus kita lakukan untuk menguasai pikiran kita secara alkitabiah adalah sungguh-sungguhlah di dalam mencari Tuhan. Di sini sudah harus ada tindakan, sudah harus ada aksi yang sesungguhnya dengan mengganti pikiran-pikiran yang berdosa dengan yang dipenuhi oleh kebenaran firman Allah. Mungkin kita akan tergoda untuk membenci seseorang seperti yang saya katakan tadi. Tapi mulai saat ini ketika kita sudah mengerti firman Allah dan sudah mengerti kehendak Allah, maka semua itu dapat kita skip dan kita menolak untuk tidak memikirkannya. Firman Tuhan di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-44, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jelas di sini dalam firman Tuhan dikatakan bahwa jika ada orang yang membenci kita, jika ada musuh kita, jika ada orang yang menganiaya kita,
bukan balasan atau pembalasan yang jahat dengan yang jahat yang harus kita lakukan. Tetapi firman Tuhan katakan justru kasihilah musuhmu. Amin. Walaupun berat, tapi kalau firman Tuhan berkata seperti ini, kita harus lakukan sebagai bentuk ketaatan kita pada firman Tuhan. Selain mengasihi, bahkan dikatakan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Bagaimana bentuk doa yang kita naikkan kepada Tuhan bagi orang yang menganiaya kita? Apakah kita berdoa agar dia juga segera celaka? Apakah kita berdoa agar dia dikenakan penyakit sampar? Apakah kita berdoa bagi orang tersebut agar dia menderita? Tidak, saudara-saudara. Tetapi di dalam pasal yang sama ayat yang ke-43 di sini dikatakan, kamu telah mendengar firman, kasihilah manusia sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Itu secara pemikiran dunia. Tetapi Alkitab dengan jelas berkata, firman Tuhan dengan jelas berkata, kita justru harus mengasihi mereka, mendoakan hal-hal yang terbaik bagi mereka yang menganiaya kita. Jangan berdoa agar didatangkan bencana kepada mereka, karena Tuhan juga tidak akan mendengar. Kalaupun hal itu dikabulkan, itu bukan dari Tuhan, itu semua dari iblis dan kuasa kegelapan. Karena ayat yang ke-45, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Haleluya. Kemudian yang kelima adalah lakukanlah persekutuan bersama-sama dengan saudara seiman lainnya. Ibrani 10 ayat 24 sampai 25 di sana dikatakan bahwa janganlah menghindarkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah bersama-sama dengan saudara seiman. Di sana kita akan saling menguatkan. Perkumpulan bersama-sama dengan saudara seiman ini juga harus menjadi kumpulan yang benar-benar membangun, yang benar-benar saling menolong, saling menguatkan, saling meneguhkan, saling menaburkan kebaikan. Bukan menjadi kumpulan gosip, bukan menjadi kumpulan yang saling menjelekkan sesamanya, atau menjadi kumpulan orang-orang yang menunjukkan kehebatan kerohanian masing-masing. Karena tentunya ini akan menjadi kumpulan yang tidak berguna. Tetapi ketika kita melakukan persekutuan satu dengan yang lain, kita menjadi orang-orang yang saling menguatkan, meneguhkan, mendoakan, memberikan jalan keluar, semangat, motivasi, sehingga persekutuan kita, pertemuan-pertemuan ibadah kita menjadi pertemuan-pertemuan ibadah yang memuliakan nama Tuhan dan juga dapat menjadi berkat satu dengan yang lain. Haleluya. Perhatikan jemaat Tuhan yang kekasih, saudara-saudara yang kekasih, yang Allah lihat dan yang Allah inginkan adalah apa yang ada di dalam hati kita, apa yang ada di dalam pikiran kita, bukan apa yang dilihat oleh orang lain. Kita bisa saja menjadi orang-orang yang bersandiwara, kita pasti berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita, tetapi bisa saja di dalam pikiran kita ternyata kita sedang membenci beberapa orang. Kita tidak dapat mengontrol pikiran kita ketika kita melihat seseorang atau melihat apa yang dikerjakan orang tersebut, karena sudah ada sesuatu yang tidak beres di dalam pikiran kita, di dalam hati kita. Maka akhirnya ketika melihat orang itu, kita menjadi benci dan tidak suka. Hati-hati. Firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Satu ayat terakhir saya akan bagikan bagi kita adalah di dalam Matius pasal 12 ayat 43 sampai 45. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Perhatikan jemaat Tuhan yang kekasih, ketika kita sudah mempunyai komitmen awal di dalam hidup kita untuk kita meninggalkan dosa-dosa ini,
menguasai pikiran kita dengan sebaik-baiknya, maka jadikanlah komitmen takut akan Tuhan ini berlangsung terus-menerus di dalam hidup kita. Karena apa? Ketika roh jahat itu keluar, jangan pikir bahwa dia tetap tinggal diam. Dia tetap mengembara dan mencari tempat di mana perhentiannya. Dan ketika dia tidak mendapatkan, firman Tuhan katakan roh jahat itu kembali masuk ke dalam diri orang tadi dan akhirnya menjadi jauh lebih jahat. Itu sebabnya jagalah hati kita dengan segala kewaspadaan, dengan cara kita harus berjaga-jaga dan berdoa senantiasa, membaca firman Tuhan setiap hari dan merenungkannya siang dan malam. Dan kita percaya kita adalah umat-umat yang senantiasa berkemenangan dan pasti hidup kita akan menghasilkan kebaikan dengan kebaikan. Jagalah hati kita dengan segala kewaspadaan karena dari situlah akan terpancar kehidupan. Kiranya kita semua menjadi berkat Tuhan, menjadi berkat bagi saudara seiman kita. Tetaplah menjadi diri kita sendiri, yang kita lakukan semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.